Oke. Dengar suara saya, teman-teman? Terdengar, Pak. Oke. Kita mulai ya buat kelas hari ini. Seperti diinformasikan oleh Bu Erni selaku PJ, bahwa hari ini kita ada pergeseran jadwal karena teman-teman di Unila itu sudah mulai perkuliahan ya. Artinya agar jadwal kita tidak bertabrakan dengan perkuliahan semester ini, maka digeser ke jam 3:30. Dan saya pikir ini adalah informasi terbaru. Jadi selama tidak ada informasi yang lain, berarti semua kelas kita itu akan bergeser ke jam 3:30. Karena kita azannya itu jam 15.25, artinya teman-teman harus wudhu, sholat, dan lain sebagainya bagi yang beragama muslim. Jadi kita mulai kelasnya startnya jam 15.45. Oke, kalau yang lain-lain tidak ada perubahan, artinya Anda harus tetap absensi di kelasnya, kemudian baca modulnya, kerjakan tugas dan kuis jika ada, sampai kita nanti, saya belum tahu kesepakatan terakhir terkait dengan ujian sertifikasi kalian, nanti akan ada informasi terkait dengan pelatihan dari TeachMe dan ujian sertifikasinya. Jadi kalau misalnya sudah ada informasi dan pembukaan transaksi di efeknya ya, kalau sudah ada informasi akan diinformasikan di WA Group. Baik, untuk kelas hari ini kita ada 3 kelas harusnya, 4 kali 3, 120 orang seharusnya sudah join, tapi nanti kita tunggu teman-teman sebentar, sekitar 2-3 menit. Kalau tidak ada lagi, baru nanti kita akan mulai. Oke, kita tunggu 2-3 menit ya.
Slide saya terlihat? Terlihat, Pak. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di kelas profesi dan perdagangan efek untuk program KMMI yang dilaksanakan oleh Universitas Lampung. Sesi hari ini adalah sesi yang ke-7. Sesi yang terakhir kemarin diisi oleh Pak Fahmi terkait dengan instrumen derivatif indeks, saham, dan instrumen derivatif kalau saya tidak salah. Nah, hari ini topik bahasan kita adalah tentang aksi korporasi. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ini adalah bentuk lain dari instrumen derivatif. Ya, ketika Anda sudah paham underlying asetnya utamanya yaitu saham dan obligasi, kemudian Anda sudah paham instrumen derivatif, artinya aksi korporasi menjadi tidak sulit lagi karena Anda sudah paham kedua komponen tersebut, instrumen utama dan instrumen derivatifnya. Baik, kita mulai. Yang kemarin indeks saham dengan Pak Fahmi semuanya sudah dibahas ya. Kita ada indeks, kita ada, kalau dari saham itu kita punya sektor baru ya. Tadinya itu hanya 7, sekarang 9 kalau saya nggak salah. Kemudian indeksnya juga banyak yang baru. Anda bisa menjadikan indeks sebagai salah satu acuan ketika Anda mau memilih saham. Kalau misalnya Anda tertarik dengan yang lingkungan, Anda bisa ke Sri Kehati. Anda tertarik dengan likuiditasnya, Anda harus lihat LQ45. Kalau Anda tertarik dengan syariahnya, mungkin Anda bisa lihat JII, Jakarta Islamic Index. Itu merupakan salah satu bagi investor pemula, kalau misalnya Anda tertarik dengan punya kecenderungan untuk memilih satu aset tertentu, terutama saham, maka Anda bisa lihat indeks saham. Baik, kita akan mulai dengan aksi korporasi. Kita mulai dari definisinya dulu. Sebentar. Definisi dulu. Corporate action, kalau kita baca definisinya di sini, adalah tindakan strategis yang dilakukan oleh emiten yang secara signifikan mempengaruhi jumlah dan harga efek yang dikeluarkan oleh emiten. Oke, jadi kata kuncinya adalah secara signifikan mempengaruhi jumlah dan harga efek. Pertama, jumlahnya dulu harus berubah. Jadi kalau misalnya perusahaan melakukan suatu tindakan, dan tindakan tersebut kemudian menambah atau mengurangi jumlah efek yang beredar, baik saham ataupun obligasi, maka itu disebut sebagai corporate action. Bagi teman-teman yang konsentrasinya akuntansi atau manajemen keuangan, maka corporate action adalah salah satu topik penelitian yang cukup banyak dan cukup populer dilakukan oleh teman-teman. Karena apa? Sekali lagi, kalau misalnya Anda punya topik skripsi itu kaitannya dengan pasar modal, ini merupakan salah satu ranah yang sangat mudah. Dalam artian datanya Anda tidak perlu repot lagi mencari data, Anda bisa download. Kalau di Indonesia ini masih gratis semua. Anda bisa searching saja di bursa, di websitenya bursa, Anda tinggal cari misalnya Anda tertarik dengan corporate action, apa yang Anda teliti? Misalnya Anda tertarik dengan stock split. Stock split itu pemecahan saham, sudah pernah dibahas, sudah pernah disinggung oleh Pak Fahmi waktu itu. Kalau misalnya harga saham terlalu tinggi, kemudian peminatnya sudah mulai berkurang, maka salah satu strategi yang bisa dilakukan perusahaan adalah melakukan stock split. Sahamnya dipecah. Nah, ada banyak teman-teman yang kemudian tertarik dengan topik ini dijadikan sebagai ide skripsi. Maka kalau Anda ingin mendapatkan data stock split, tinggal Anda pergi ke websitenya IDX, kemudian Anda klik saja stock split di kolom pencarian corporate action, maka Anda akan temukan semua perusahaan-perusahaan yang melakukan stock split. Tinggal Anda mau teliti apanya. Misalnya Anda mau teliti
return yang paling banyak itu return. Bagaimana pengaruh stock split terhadap return saham? Ya gampang aja. Anda tinggal cari return saham, misalnya return saham A, Telkom misalnya. Telkom stock split 21, artinya satu saham lama menjadi 2 saham baru. Anda mau teliti pengaruhnya sebelum dan sesudah. Tinggal Anda cari return sebelum, Anda cari return sesudah, Anda uji beda bisa. Anda tinggal temukan bedanya. Apakah ada beda antara return saham sebelum sama return saham sesudah? Kalau ternyata uji bedanya mengatakan ada perbedaan, berarti stock split signifikan. Selesai skripsinya. Bisa pulang. Bisa langsung hore-hore. Selesai. Gampang. Atau Anda mau pilih misalnya dividen. Nah, ini kebijakan dividen. Teorinya ini kalau di keuangan tumpah ruah ini. Kurang-kurang teorinya. Ada misalnya berpindahan teori bahwa investor itu suka dengan dividen tunai. Kemudian maka Anda teliti tentang dividen tunai. Ada berapa sih perusahaan yang melakukan dividen tunai? Anda pergi ke website IDX. Di corporate action itu Anda tulis dividen tunai. Oke, keluar list perusahaan yang melakukan dividen tunai. Anda tinggal pilih saja. Kemudian Anda teliti. Anda mau teliti pengaruhnya terhadap apa? Misalnya kalau return udah banyak yang teliti, Anda mau pakai trading volume. Gampang banget. Tinggal Anda lihat trading volumenya sebelum dan sesudah pembagian dividen. Ngaruh tidak? Tinggal sama saja uji beda, selesai. Udah bisa tidur. Kayak ya betul kata Pak Fahmi ya. Kalau misalnya Anda serius itu 3 bulan itu terlalu lama lah kalau skripsi. Kecuali kalau Anda musuhan sama pembimbing lah ya, ini lain cerita lah ya. Tapi kalau misalnya hubungan dengan pembimbing baik-baik saja, semuanya lancar-lancar saja, kalau Anda penelitian di pasar modal tidak selesai dalam 3 bulan, maka masalahnya bukan di perusahaan atau di data, masalahnya ada di Anda. Yang mungkin Anda proyeksi Anda terlalu lama atau Anda memang jarang mengerjakan, malas mengerjakan dan sebagainya. Karena data gratis banyak, Anda tinggal pilih dan tidak sulit. Nah, ada beberapa yang akan kita bahas hari ini. Ada yang pertama itu disebut sebagai right issue, kemudian ada warrant, ada stock split, ada dividen, ada shares buyback, convertible bond, dan callable bonds. Ya, kalau yang right issue, warrant, stock split, itu kaitannya dengan dividen itu kalau misalnya ada dividen saham ya, maka dia akan mempengaruhi jumlah saham. Right issue, warrant, stock split, dividen, share buyback itu kaitannya dengan saham, convertible bond dan callable bond itu hubungannya dengan obligasi. Kita ke yang pertama dulu yaitu right issue. Ada yang sudah pernah ikut right issue? Kalau Mbak Raffi kemarin dari kelas D itu ikut IPO dari perusahaan Bukalapak. IPO itu singkatan dari initial public offering. Itu adalah saat pertama perusahaan menawarkan sahamnya kepada publik melalui pasar modal. Nah, kalau right issue ini istilahnya kita kenal ada yang namanya SPO, secondary public offering. Jadi perusahaan ini sudah listing di bursa, sudah listing di pasar modal. Tetapi kemudian yang namanya kebutuhan dana perusahaan itu kan berjalan terus. Jadi tidak hanya butuh saat ini. Begitu dia sudah listing, misalnya 10 tahun berjalan, dia butuh modal lagi. Kalau saya jual saham saya lagi di Bursa Efek kan namanya bukan IPO. Karena IPO kan sudah saya lakukan pertama kali. Saya sudah listing, tapi saya mau dapat modal lagi. Saya mau dapat tambahan modal lagi dari pasar modal, investor melalui pasar modal. Maka perusahaan kemudian melakukan yang namanya right issue. Di sini pengertiannya yaitu, itu definisi right issue dulu. Nah, permasalahan di right issue ini apa? Permasalahannya adalah ketika perusahaan menawarkan sahamnya kembali, menerbitkan saham baru kembali pada saat right issue setelah dia melakukan IPO di awal, perusahaan jalan, kemudian dia butuh modal, dia right issue, permasalahannya di mana? Permasalahannya adalah di investor lama. Karena secara otomatis terjadi kalau istilahnya itu dilusi saham. Dilusi saham itu investor lama secara tanda kutip dirugikan. Ya gampangnya gini deh,
sebuah usaha itu punya 2 investor tadinya. Artinya begitu dia dapat keuntungan, maka baginya 50-50, selesai. Begitu dia nambah investor baru lagi, artinya sekarang nggak 50-50 bagi keuntungannya, tapi dibagi 3, 33,33, 33,33, 33,33, sisanya dimasukkan ke kas masjid misalnya. Enceleng ya. Nah, jadi karena dia nambah satu lagi investor, artinya pembagian keuntungannya menjadi lebih sedikit bagi investor lama. Nah, ini masalah. Tentu investor lama tidak mau. Ya. Dari mana kita tahunya mau atau tidak mau? Nah, ya dari RUPS. Jadi sebelum right issue, tentu ada RUPS dulu, rapat umum pemegang saham, karena semua keputusan terkait dengan corporate action itu RUPS. Nah, RUPS-nya kemudian memutuskan bahwa oke, kita right issue. Tapi, kata investor lama, kita nggak mau dong dirugikan. Nah, sehingga kemudian kita ada yang namanya HMTD, hak memesan efek terlebih dahulu. Investor lama diberikan hak untuk membeli saham yang akan dikeluarkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka melindungi investor lama. Jadi sebelum ini kita jual ke investor yang lain, kita tawarkan dulu ke investor lama, mau atau tidak. Nah, kalau misalnya investor yang mengatakan, oke, biar bagian keuntungan saya nggak berkurang, saya beli deh semuanya. Ya sudah, berarti perusahaan tersebut akan mendapatkan dana dari investor-investor lama. Investor lama akan mendapatkan jumlah saham yang lebih banyak, dan porsi kepemilikannya tidak berubah. Jadi itu yang dilakukan. Kalau misalnya investor mengatakan investor sudah mendapatkan hak, tapi kemudian tidak dipakai, ya juga tidak apa-apa. Yang namanya hak kan boleh dipakai atau boleh tidak. Kata investor lama, nggak apa-apa deh, bagi-bagi ke orang deh, sedekah. Saya udah cukup banyak uangnya. Nggak ngaruh, saya juga perusahaan saya banyak. It's okay, no problem, karena itu adalah hak. Jadi, boleh dipakai, boleh tidak. Tapi investor lama akan diberikan hak untuk memesan efek terlebih dahulu. Singkatannya itu HM, hak memesan efek terlebih dahulu. HMETD. Kalau Anda perhatikan memang bursa efek ini agak kalau bikin singkatan itu nggak singkat-singkat amat ya. Jadi seperti nanti ada pemesanan efek PME HMETD. Udah pokoknya disingkat aja semua kalimat yang panjang itu sama mereka satu-satu. Ya, memang mereka perlu jago abreviasi namanya kalau nyingkat-nyingkat itu. Nah, kalau anak zaman sekarang tuh kan suka banget tuh singkat-singkat semua. Ya, oke, kembali ke sini. Nah, jadi pada right issue itu ada hak memesan efek terlebih dahulu. Di situ ada pengertiannya, di slide ini Anda bisa lihat. Hak yang memungkinkan para pemegang saham untuk menjaga porsi kepemilikan dan hak suara. Jadi kalau misalnya investor lama itu punya kepentingan terkait dengan hak suara, maka Anda harus perhatikan kepemilikan Anda. Untuk memiliki prioritas untuk membeli efek yang baru diterbitkan sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Namanya HMETD. Hak memesan efek terlebih dahulu. Ada beberapa tujuannya secara umum, menghimpun dana dari publik, memperkuat struktur pemodalan, menambah jumlah saham beredar sehingga meningkatkan likuiditas. Kemudian landasan hukumnya ada OJK nomor 32 tahun 2015. Nah, kalau Anda investor, jadi begini, kalau misalnya Anda menganalisis suatu efek, maka Anda harus bisa switch rule. Anda mau tempatkan diri Anda sebagai perusahaan atau Anda mau tempatkan diri Anda sebagai investor. Karena ini nanti kalau kita bicara keuangan itu landasan teorinya jadi beda. Ya, landasan teorinya jadi beda. Jadi karena kepentingan perusahaan, seharusnya kepentingan perusahaan itu adalah kepentingan investor. Karena investor itu adalah pemilik perusahaan, perusahaan itu seharusnya bekerja untuk kepentingan investor, tapi pada kenyataannya kan tidak seperti itu. Ya, kalau misalnya saya nih ya, kemarin barusan beli saham First Media. Hari ini turun 5.000.
masukilah karena kita belinya cuma 80.000 lah ya. Nah, turun hari ini, saya punya satu slot saham First Media. Kemudian saya jalan-jalan misalnya, pakai prokes kesehatan, saya lagi pusing mau ke Bali gitu. Pas di bandara ketemu orang ngobrol sesampingan sama saya. Pagi Pak, selamat pagi gitu kan. Oh saya kayaknya pernah lihat Bapak deh, kata saya ke orang itu. Oh ya, saya direkturnya First Media, misalnya gitu. Dia direktur First Media, oh Bapak mau ke Bali? Iya saya mau ke Bali. Oh kita satu pesawat Pak, ya satu pesawat. Bapak duduk di mana? Dia duduk di kelas eksekutif bisnis. Wah saya duduk di ini, di kelas eksekutif. Bapak duduk di mana? Wah saya duduk di ekonomi karena mampunya beli ekonomi. Padahal siapa yang punya perusahaan? Saya kan. Saya investor, saya punya satu lot saham First Media. Kalau kita lihat definisinya, pemilik perusahaannya siapa? Saya pemilik perusahaan. Dia kan direktur. Berarti dia kan seharusnya, kalau lihat strukturnya itu ada di bawah saya. Tapi dia jalan-jalan naik pesawat Garuda, naiknya di eksekutif. Saya di kelas ekonomi di pojokan gitu kan. Nyempil, duduknya sempit gitu. Terus saya yang punya perusahaan. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa kalau Anda menganalisis suatu saham, Anda harus tempatkan Anda itu ada di posisi perusahaan atau Anda di sisi investor, karena nanti akan beda. Nah, contoh seperti ini. Perusahaan kan akan melakukan right issue, artinya dia butuh dana. Dia right issue. Nah, ketika dia right issue, si investor, Anda investor harus lihat ini perusahaan ini right issue ini kenapa? Ada masalah apa? Kalau dia right issue untuk ekspansi, wah ini bagus. Artinya, wah saya mau ketika ditanya, Anda ngapain right issue? Oh saya right issue mau bangun ini, saya bangun infrastruktur, saya mau ngebangun ini, saya mau menyediakan digital informasi, saya dan lain sebagainya. Oke bagus. Tapi kalau ditanya, Anda ngapain right issue? Saya memperbaiki struktur permodalan. Anda harus ditanya dulu. Maksud Anda bagaimana struktur pemodalan? Kalau Anda lihat struktur modal itu, ada utang, ada modal, investor. Kalau ternyata kemudian dia right issue hanya untuk menutupi hutang perusahaan, Anda harus hati-hati. Artinya dia gali lubang, tutup lubang. Dia cara ngumpulin uang investor itu hanya untuk menutupi utang yang lama. Nah, harus ditanya dulu, apakah itu jelek? Ya tidak juga. Anda harus lihat dulu, utang ini buat apa? Kalau utangnya utang produktif, okay, no problem. Tapi kalau utangnya konsumtif atau sifatnya tidak produktif, maka Anda harus hati-hati. Anda harus lihat dulu laporan keuangan perusahaan. Sehingga Anda yakin ketika Anda mau membeli saham yang direvisi itu sudah sesuai dengan ekspektasi Anda selaku investor. Nah, itu kalau investor. Nah, jadi itu ya, Anda harus bedakan persepsinya. Kalau di keuangan tuh ada yang namanya agency cost, agency theory. Agency teori itu maksudnya gini, yang tadi tuh saya ceritakan. Investor sama direktur harusnya tinggal investor. Tapi siapa yang tahu jalannya perusahaan? Direktur selaku manajemen. Nah, manajemen terkadang kemudian melakukan yang namanya misinformasi. Dia punya informasi yang lebih dibandingkan dengan investor, sehingga kemudian dia memanfaatkan informasi itu untuk kepentingannya sendiri. Itu namanya agensi, itu namanya misinformasi, asimetri informasi kalau dalam keuangan. Terus Anda pelajari di mata kuliah riset keuangan mungkin. Anda pelajari teori-teori keuangan. Oke. Jadi Anda harus hati-hati selaku investor. Nah ini contoh dari. Nah, jadi ketika si perusahaan itu right issue, maka dia harus mengeluarkan prospektus lagi. Ya, ini ringkasannya. Ada yang lebih tebal sifatnya, ini ada ringkasannya. Ini prospektus ringkas penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek. Aduh, ada tuh. Dan nyingkatnya kan semua kalimat jadi disingkat. Penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu. Singkatannya apa? PMHMETD. Ini memang abreviasinya nggak pendek-pendek amat. Singkatannya jadi panjang juga. Ini Bank Harda Internasional Tbk, ini punya Khairul Tanjung.
ini punya Pak Hairul Tanjung. Sekarang namanya Alobank kalau saya tidak salah. Ini karena sudah listing dulu namanya Bank Harda Internasional Tbk di bursa namanya BBHI kalau saya nggak salah. Nah, sekarang namanya berubah, tapi kan tidak mudah untuk merubah nama di bursa dan kemudian kode emiten, ya, kemudian di bursanya tetap menggunakan singkatan ini, meskipun nama banknya sudah berubah. Bank Harda Internasional ini punya Pak Hairul Tanjung kalau saya tidak salah. Oke, perhatikan ada beberapa yang harus Anda pahami. Ini jadwal HMETD, ya, hak memesan efek terlebih dahulu. Jadwal right issue. Jadwal right issue dan hak bagi investor lama untuk membeli kembali saham perusahaan sebelum ditawarkan kepada investor lain. Pertama harus ada RUPS. Ya. Tanggal rapat umum pemegang saham luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena mungkin pengambilan keputusan right issue itu dilakukan di luar rapat umum pemegang saham tahunan. Karena kan kalau yang tahunan sifatnya wajib, Anda harus RUPS, tapi ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Misalnya perusahaan tiba-tiba mengatakan, wah investor kita butuh nih, kita dalam kondisi yang kritis nih, kita harus lakukan sesuatu, maka lakukan yang namanya RUPS luar biasa. Nah, sini tanggal rapat umum pemegang saham luar biasa 7 Mei 2021, tanggal efektif 30 Juni 2021. Nah, Anda lihat tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD, Kumrite. Jadi kalau misalnya apa artinya Kumrite? Artinya begini, orang yang berhak untuk mendapatkan HMETD itu adalah orang yang namanya tertera di KSEI, Kustodian Sentral, tempat menyimpan dan tempat nyatet siapa yang punya saham. Itu adalah tanggal 8 Juli 2021. Yang harus Anda pahami, seperti Anda sudah lihat bagaimana transaksi saham harian, itu dalam satu hari itu kan bisa ganti-ganti yang punya. Saya beli pagi, saya jual siang. Kemudian saya beli sore, besoknya saya jual. Nah, kan nyatetnya bingung kalau misalnya tidak pakai sistem. Saya beli, udah transaksi terjadi. Kemudian nggak lama saya jual. Nah, sekarang siapa yang punya saham? Yang pagi atau yang siang, dan seterusnya. Nah, sehingga kemudian ditentukanlah yang namanya Kumrite itu adalah ini sama seperti kum X dividen sama X dividen, kum date-nya sama X date-nya sama, definisinya sama, yaitu siapa nama investor yang tertera pada saat pencatatan di tanggal 8 Juli 2021, itulah yang punya hak untuk memesan efek terlebih dahulu. Meskipun pada tanggal selanjutnya kemudian dia jual, oke, no problem, udah nggak dihitung lagi yang itu. Yang penting adalah pada saat tanggal tersebut, maka dia punya hak memesan efek terlebih dahulu. Kemudian X-date-nya itu 9 Juli. Oke, jadi 8 Juli dicatat, X-date-nya begitu sudah 9 Juli, dia siapapun yang transaksi di 9 Juli, dia sudah nggak dapat HMETD lagi. Ya. Nah, jadi Anda lihat Kumrite-nya sama X-date-nya. Jadi Kumrite itu artinya, Cum-date-nya itu artinya disitulah dicatat dia yang punya hak untuk memesan efek terlebih dahulu. Jadi tanggal 9, siapapun transaksi apapun, maka tidak ada lagi. Tanggal pencatatan untuk memperoleh HMETD, secara otomatis ya nanti dicatat. Kemudian tanggal distribusinya itu 13 Juli. Nanti 13 Juli itu para investor yang punya HMETD itu akan dihubungi. Apakah mereka akan menggunakan haknya untuk memesan efek terlebih dahulu. Nah, habis itu efek-efek yang akan dijual itu didaftarkan di Bursa Efek Indonesia. Kemudian 14 sampai 21 Juli itu adalah periode perdagangan HMETD-nya. Jadi pada saat itulah
kemudian ada pendaftaran, pemesanan, pembayaran oleh investor lama yang ingin menggunakan haknya untuk memesan efek terlebih dahulu. Tanggal selanjutnya adalah periode penyerahan saham baru, kemudian tanggal akhir pembayaran, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak habis? Misalnya ada investor yang tidak punya, misalnya ada investor yang tidak ingin menggunakan haknya. Nah, terus gimana? Kan kita sudah hitung nih, bahwa kita butuhnya 9 miliar. Kalau misalnya kita jual ini HMETD kepada investor lama dan semuanya beli, maka kita dan semuanya menggunakan haknya, semuanya menebusnya, maka kita akan dapat 9 miliar. Tapi ternyata tidak semua yang menggunakannya, maka apa yang terjadi? Nah, nanti kita kenal yang namanya pembeli siaga kalau saya nggak salah. Investor siaga. Ini adalah seperti kalau di sekuritas itu yang menjamin efek, menjamin emisi efek. Jadi dia akan membeli seluruh HMETD-nya, sehingga kemudian sisa MTD-nya dia akan beli semua, sehingga kemudian nanti perusahaan akan mendapatkan nominal jumlah uang yang sesuai dengan rencananya untuk mengembangkan perusahaan. Nah, kalau kita lihat dari prospektus singkatnya BHD ini, maka akan digunakan satu, memperkuat struktur permodalan, perseroan. Anda juga harus perhatikan kalau bank itu tentu Bank Indonesia, OJK itu menetapkan standar-standar minimum dalam keuangan yang berbeda dengan perusahaan industri lainnya. Sehingga kalau misalnya Anda dalam membuat skripsi, misalnya Anda buat skripsi tentang keuangan, maka biasanya sampel untuk perbankan dan keuangan itu dipisahkan. Karena standar bank dengan standar perusahaan manufaktur atau industri lainnya itu berbeda. Ini biasanya dipisahkan. Kalau mau teliti perbankan sendiri. Atau kalau Anda mau teliti seluruhnya, maka perbankan ini dipisahkan. Ya, diteliti sendiri, karena memang standarnya beda. Dia sangat rigid. Kalau Anda bisa bulanan untuk mendapatkan laporan keuangan. Tapi kalau meneliti bank lebih enak lagi, karena datanya bulanan. Jadi kalau misalnya Anda 3 tahun, bulanan 12 kali 3, Anda bisa dapat banyak sampel. Kalau laporan keuangan yang lain kan dia tribulan. Quarter 1, 2, 3. Beda. Jadi kalau emiten yang lain itu ada 4 laporan keuangan, kalau bank itu bisa 12 laporan keuangan dalam 1 tahun. Dari sisi data lebih mudah yang perbankan. Nah, jadi yang pertama tujuannya adalah memperkuat struktur permodalan. Kemudian di sini dia untuk ekspansi, yaitu mengembangkan kegiatan perseroan sebagai bank digital yang menyediakan produk dan layanan perbankan digital inovatif terintegrasi. Ya, berarti dia juga menggunakan dana tersebut untuk ekspansi. Nah, di sini ada keterangan tentang pembeli siaga. Pembeli siaga ini adalah jika ternyata tidak seluruh investor lama itu menggunakan haknya, maka yang menjamin itu nanti adalah di sini namanya PT Mega Corpora MC. Itu punyanya Pak Hairul Tanjung. Ya, jadi ini adalah contoh prospektus definisi dari pengertian dan contoh dari right issue. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan sebelum kita masuk ke harga teoritis. Tidak ada? Oke. Kita hari ini sampai jam berapa ya? Maghrib ya kalau nggak salah ya, kalau lihat jadwalnya. Maghrib? Jam 5, Pak, kurang. Bisa? Jam 5, Pak. Jam 5. Oke, baik. Lanjut. Nah, kalau Anda buka prospektus, di dalam prospektusnya itu nanti akan ada harga teoritis. Harga teoritis itu bagaimana? Jadi begini. Jadi
Ini kalau rumus di modul ada ya, Anda baca. Kita langsung ke contoh aja. Nah, contoh. Misalnya PT FGHI Tbk melakukan penawaran hak memesan efek terlebih dahulu dengan rasio 1:2. Ya, artinya satu saham lama akan mendapatkan hak untuk membeli 2 saham baru dengan exercise price sebesar Rp100 per lembar. Sedangkan sekarang harga pasar dari saham PT FGHI itu adalah sebesar Rp1.000 per lembar. Berapakah harga teoritis saham perusahaan ABC setelah dilakukan HMETD dan berapakah nilai HMETD? Nah, jadi kan begini, saya investor lama. Saya sudah beli saham itu pada saat IPO dengan harga exercise tertentu. Kemudian masuk ke pasar sekunder. Di pasar sekunder harga akan bergerak. Harga pasar itu akan, ini bahasanya pertemuan selanjutnya, yaitu analisis ekonomi kinerja efek. Jadi Anda harus paham bahwa salah satu salah satu faktor utama penggerak saham yang di bursa itu adalah demand dan supply. Hukum permintaan dan penawaran, sederhana saja. Kalau yang mau beli banyak, maka harganya akan naik. Kalau yang yang menawarkan itu banyak, maka harga cenderung turun. Itu mah gampang lah ya. Artinya Anda sudah paham semua itu. Nah, jadi harga di pasar itu bergerak, salah satu penggerak utamanya itu selain kebijakan inflasi dan sebagainya itu adalah supply dan demand. Apakah hanya itu? Tidak. Contoh lainnya apa yang enggak, Pak? Bom. Bom Bali nggak ada hubungannya dengan kinerja perusahaan. Apa hubungannya? Bomnya ada di Bali, kemudian perusahaan atau ada di mana-mana, fundamental juga tidak masalah. Begitu terjadi bom Bali, apa yang terjadi? Turun itu semua, IHSG ambruk, harga-harga saham turun. Jadi tidak hanya masalah demand dan supply, tapi juga ada banyak faktor lain. Tapi faktor utamanya dalam kondisi stabil, kondisi biasa itu adalah supply dan demand. Baik itu supply dan demand-nya itu betulan supply dan demand, atau supply dan demand yang istilahnya Pak Fahmi itu kan gorengan, ya bisa jadi. Tapi ya itulah. Oke. Nah, harganya 1.000 di pasar. Si investor itu perlu tahu perkiraan. Kalau misalnya saya sekarang beli efek ini, saya menggunakan hak saya untuk membeli efek terlebih dahulu. Begitu itu saya exercise, maka kira-kira harga di pasar itu jadi berapa ya? Cara ngitungnya gitu. Secara teori gini, apakah ini yang terjadi? Ya tidak. Bisa jadi ya, bisa jadi iya. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tapi kemudian si investor kan butuh landasan. Ada sebuah perhitungan yang menentukan harga teoritis saham tersebut di pasar. Nah, ini contohnya cara menghitungnya seperti ini. Jadi kalau Anda lihat rumusnya, harga teoritis sama dengan jumlah saham lama dikali harga ini apa? A jumlah saham lama, B jumlah saham baru, X itu adalah harga pasar sebelum tanggal pelaksanaan, P itu adalah X itu adalah exercise price, X itu adalah exercise price, harga pada saat HMETD, sedangkan P itu adalah harga pasar. Dikalikan, kemudian dibagi dengan A plus B, maka dapatlah harga teoritis. Kalau kita contohkan di sini, 1 rasionya ya, 1 dikali 1.000 harga pasar, ditambah 2 HMTD, di hak untuk menukarkan sahamnya jadi 2, 1 saham lama ditukar dengan 2 saham baru, 1 saham lama itu mendapatkan hak untuk membeli 2 saham baru, bukan ditukar. 1 saham lama mendapat hak untuk membeli 2 saham baru, ya, berarti 2 dikali dengan exercise price-nya 100 dibagi 1 plus 2. Dapatlah harganya Rp400 per saham. Itu adalah harga teoritisnya.
Sehingga kemudian ketika misalnya investor, belum selesai ya, HT min X harga teoritis dikurang exercise price itu adalah nilai HMETD FBHI. Nah, terus bagaimana cara memperhatikannya begini? Kalau si investor nanti ini harganya turun nih, karena sekarang si saham, harga saham itu kan 1.000 di pasar. Begitu nanti terjadi right issue, itu harganya akan turun otomatis. Kenapa? Karena jumlahnya jadi banyak. Ya, jumlahnya jadi banyak. Nah, tinggal si investor nanti kan analisis. Ini kalau misalnya saya punya analisis bahwa harganya akan naik di atas 400, maka saya akan gunakan HMTD saya. Karena kemudian saya punya analisis bahwa harganya akan naik setelah itu, maka saya akan pergunakan hak saya. Nah, bagaimana yang kita mempergunakan haknya? Ya tidak apa-apa, tapi harga akan tetap turun. Bukan kemudian dia tetap akan di 1.000 harganya, tidak. Harga di pasar akan tetap turun. Tapi yang menggunakan hak HMETD, dia punya saham lebih banyak, karena dia sudah mempergunakan haknya, dia beli di harga 100, dia belinya cuma harga 100 tuh. Dia beli di harga 100, kemudian begitu HMTD-nya dimasukkan ke pasar sekunder lagi, begitu selesai proses HMTD-nya, masuk ke pasar sekunder lagi, di listing, maka ini harganya itu akan bergerak di cenderung 400. Maka sebenarnya yang menggunakan HMTD itu sudah untung, kalau misalnya dia mengeksekusi harga tersebut. Nah, jadi memang right issue ini menjadi salah satu corporate action yang menjadi perhatian bagi investor khususnya. Karena kalau di sisi perusahaan sudah selesai. Ini kan yang banyak analisisnya kan investor. Kalau dari sisi perusahaan kan selesai sudah. Saya jual, saya dapat uang, selesai urusan. Uangnya saya gunakan untuk ekspansi, untuk lain-lain dan sebagainya. Tapi yang buat analisisnya adalah investornya. Kalau saya beli untung apa enggak? Kalau saya jual untung atau tidak? Analisisnya ruwet itu adalah investor dan teman-temannya seperti manajer investasi dan lain sebagainya. Nah, itu contohnya. Ini contoh dari harga teoritis saham PT Alo Bank Indonesia. Ini yang BBHI tadi, namanya berubah jadi Alo tadi, yang saya informasikan di awal. Jadi di awal namanya siapa tadi? BHI ya, Bank Harda Internasional. Dia informasikan bahwa harga teoritisnya itu adalah sebesar 1.738. Jadi harga teoritis saham BBHI yang dicantumkan di judge untuk pasar reguler dan pasar negosiasi pada tanggal 9 Juli pada saat dia sudah selesai, kemudian 9 Juli ditawarkan di pasar, itu adalah seharga 1.735. Padahal harga pasarnya pada saat 8 Juli itu adalah 4.670. Ya, tapi nggak masalah karena kan si investor yang menggunakan hak memesan efek terlebih dahulunya itu sudah bisa dapat jumlah saham yang lebih banyak dengan harga exercise price-nya cuma 100. Anda lihat yang poin nomor satunya dengan rasionya adalah 125 banding 224, setiap pemegang 125 saham lama akan mempunyai 224 hak memegang efek terlebih dahulu untuk membeli 224 saham baru dengan harga yang cuma 100. Ya, murah. Iya, memang. Tinggal nanti Anda analisisnya itu adalah apakah kedepannya bagaimana, apakah perusahaan akan menggunakan ini untuk ekspansi atau sekedar untuk menutup utang. Nah, itu yang Anda perlu lakukan analisis fundamental. Bahasan terakhir di right issue ini adalah tentang dilusi. Ya, tadi yang sudah saya singgung di depan bahwa permasalahannya di investor lama adalah tentang dilusi saham. Dilusi saham itu artinya dia satu jumlah sahamnya sih sama. Misalnya saya tidak menggunakan hak memegang, saya tidak menggunakan hak METD saya. Saya pegang 100 saham.
saya tidak gunakan hak saya. Saya begitu selesai hak memesan efek terlebih dahulu, jumlah saham saya tetap 100 dong. Tidak akan berkurang dan tidak bertambah karena saya tidak mempergunakan hak saya dan saya juga tidak jual. Saya tetap 100 pegang sahamnya. Kelihatannya sama. Tapi kalau misalnya Anda perhatikan, ternyata ada banyak kerugiannya. Nah, itu yang disebut dengan dilusi saham itu. Jadi struktur kepemilikannya jadi berkurang, porsi kepemilikan saya jadi berkurang, hak suara saya jadi berkurang, pembagian saham nanti saya akan berkurang dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan dilusi. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Oh, ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada? Oke. Lanjut. Oh, ini masih lanjut. Ya, yang harus Anda perhatikan, khususnya selaku investor, satu, kondisi keuangan perusahaan pada saat melakukan right issue, Anda lihat, terutama Anda lihat struktur modalnya. Utang, ya. Jadi, apakah dia menggunakan ini untuk utang atau tidak? Karena begini, selaku investor juga Anda harus, kan ada investor aktif, ada investor pasif, ya. Terserah Anda deh, Anda mau pilih yang mana. Kalau misalnya Anda pilih jadi investor. Kalau aktif kan berarti dia harus digging informasi. Dia harus cari informasi itu betul-betul. Tanya sana, tanya sini, lihat analisis, baca berita, dan lain sebagainya. Tapi ada yang sifatnya pasif. Ya, yang pasif ini kalau saya sarankan ya Anda ke manajer investasi aja biar nggak pusing. Tapi kalau misalnya Anda mau yang aktif, Anda harus perhatikan sekali. Ini uang si perusahaannya right issue-nya apa sih sebenarnya? Karena kalau di prospektus tentu saja si perusahaan kan tidak mungkin akan menceritakan misalnya begini. Kami akan melakukan right issue. Karena dari kemarin tukang tagih hutang udah datang ke perusahaan nih. Sudah nagih kami berulang kali. Kami pusing gitu. Kami udah nggak tahu lagi mau kemana. Jadi kami mau right issue. Oke ya? Nah, gitu kira-kira. Nggak mungkin si perusahaan ngomong gitu kan nggak mungkin. Ya, kemudian di prospektusnya ya dia akan membuat cerita yang baik. Akan cerita yang baik. Makanya kalau nanti kita belajar analisis laporan keuangan, salah satu kelemahan dari laporan keuangan itu kan dia Snapchat ya istilahnya. Ya, seperti foto sejenak. Yang namanya foto itu kan kalau Anda kumpul-kumpul Anda akan berikan foto yang terindah. Apalagi sekarang ke foto nggak zaman dulu. Kalau dulu, zaman dulu lah ya. Kalau dulu zaman saya foto itu masih pakai roll film itu. Namanya roll film itu nggak bisa diulang. Isi roll film itu maksimal 36. Ada di kamera lama. Anda tanya ke orang tua deh, kamera lama itu gimana modelnya. Udah masangnya takut-takut, kalau kena matahari terus rusak gitu. Harganya mahal, begitu ceklek nggak bisa lihat hasilnya. Jadi harus hati-hati sekali. Kalau sekarang kan tidak. Ceklek, jelek nggak mau. Kelihatan gendut dikit nggak mau. Kelihatan gendut benar nggak mau. Jadi ya, kalau laporan keuangan juga modelnya seperti itu. Dia Snapchat, dia hanya sesaat. Hanya hati-hati kalau ngeliat foto profil di WA, di Facebook, itu udah hasil, udah tag yang ke 150 beserta dengan efek beauty dan lain sebagainya. Oke, nggak apa-apa, kita kan pengen kelihatan, kita ingin memberikan yang terbaik untuk pemirsa kan gitu ya istilahnya. Yang kedua, tujuan penggunaan dana hasil right issue jika untuk pendanaan proyek, ada yang kalau Anda baca tidak prospektus singkatnya, maka ada beberapa yang dia menjelaskan secara detail akan digunakan untuk apa uangnya. Dan ini bagus. Artinya kita bisa minta pertanggungjawabannya. Oh, saya gunakan ini untuk membangun ini. Itu kelihatan jelas. Nah, ini nanti kalau Anda sudah belajar ini di mana ya harusnya ya? Ketika kita ngebahas suku harusnya. Beda antara suku dengan obligasi itu apa? Suku itu kalau ada salah satu ininya adalah
obligasi syariah ya. Gampangnya obligasi syariah, tapi bukan itu sebenarnya definisinya. Tapi untuk gampangnya obligasi syariah. Apa perbedaan mendasarnya? Sukuk itu ada underlying asetnya, obligasi nggak jelas mau dikemanain. Jadi kalau perusahaan mengeluarkan surat utang, Anda beli, maka kata perusahaan, ini uang sudah Anda serahkan ke kami, maka terserah kami mau kami gunakan untuk apa. Itu surat utang, obligasi. Negara juga seperti itu. Tapi kalau suku itu jelas. Saya ngutang buat bangun dermaga A. Nah, sudah. Itu namanya underlying asset. Nah, sama seperti ini. Nanti kalau di prospektusnya seharusnya perusahaan tuh menampilkan untuk apa sebenarnya uang right issue. Oke. Right issue ada pertanyaan, silakan. Yang udah bikin kopi silakan ya. Yang udah bikin gorengan silakan dibagi sama temannya. Yang belum mandi nanti nunggu selesai dulu kuliahnya. Yang udah keduluan mandi, udah kadung mandi sambil matiin kamera ya agak cepat dikit lah ya. Lama-lama di kamar mandi. Warren ya, warren. Yang kedua adalah warren. Corporate action yang kedua adalah warren. Warren ini sering disebut sebagai sweetener dalam IPO. Jadi pemanis. Jadi agar si investor itu tertarik untuk membeli saham di IPO, maka biasanya kemudian investor itu akan diiming-imingi, perusahaan itu akan menawarkan yang namanya warrant. Menawarkan ya, dia akan diberikan warrant. Apa definisinya? Warrant itu adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 bulan atau lebih. Nah, jadi warrant-nya itu bisanya dieksekusi itu 6 bulan ke atas. Diterbitkan sebagai sweetener dalam IPO, kemudian jumlah warrant yang diterbitkan dan warrant yang beredar tidak dapat melebihi 35% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Nah, tentu saja nggak boleh jumlah warrant-nya itu di atas jumlah saham yang beredar. Harga pelaksanaan hak atas warrant ditetapkan setinggi-tingginya 125% dari harga saham terakhir pada hari diputuskannya penerbitan warrant oleh RUPS perusahaan tercatat. Nah, warrant ini bisa diperjualbelikan. Nah, ini yang salah satu dari patip. Jadi warrant ini bisa jadi gini. Saya beli saham IPO. Maka kemudian saya juga langsung dapat warrant-nya. Nah, warrant itu kemudian saya bisa jual belikan. Jadi kalau misalnya Anda ke Bursa Efek, nanti Anda cari misalnya friend misalnya. Jadi Anda tulisnya itu, nyarinya itu kalau Anda mau cari produk warrant itu friend strip way. Jadi kan friend-nya itu adalah kode emitennya di Bursa Efek, Anda berikan strip way. Nah, itu adalah produk warrant-nya. Anda bisa lihat di situ. Jadi warrant itu juga diperjualbelikan. Nah, kasus bukan terakhir ya, tahun ini itu MNC ya, yang dia sempat MNC itu warrant MNC, kalau saya nggak salah ya, warrant MNC itu dia di suspend sama Bursa Efek Indonesia. Kenapa? Karena harga warrant-nya itu lebih tinggi daripada harga sahamnya. Misalnya begini, sekarang harga saham A, ada contohnya nggak ya sebentar? Pada saat warrant dikonversi menjadi saham, maka terdapat beberapa penyesuaian, antara lain satu, jumlah saham yang beredar itu bertambah, ya jelas. Karena kalau saya eksekusi warrant, maka kemudian secara otomatis perusahaan akan memberikan sahamnya kepada saya di harga exercise yang sudah disepakati di awal. Kemudian dividen per saham menurun, ya jelas, karena pembaginya bertambah. Di mana-mana kalau pembagi bertambah, maka kan kalau dividen itu adalah laba
laba yang disepakati untuk dibagi kepada investor dibagi dengan jumlah saham beredar. Begitu dia mengeksekusi warrant, maka kemudian jumlah saham beredar itu menjadi bertambah, otomatis kemudian dividen. Gampang lah ya kalau misalnya keuangan itu. Makanya sih saya kalau kalian belum pilih jurusan tuh pilih itu keuangan. Keuangan tuh logik banget. Misalnya saya suka heran kalau teman-teman datang punya masalah keuangan tuh saya suka heran. Apa sih masalahnya? Misalnya begini, Pak, saya uangnya dikit gitu kan. Masalahnya uangnya dikit. Orang keuangan tuh nggak pusing. Karena orang keuangan itu rumusnya tahu banget. Di mana-mana itu pendapatan dikurangi pengeluaran sama dengan laba atau rugi. Itu udah selesai. Jadi kalau misalnya Anda, Pak, saya cuma punya uang, cuma punya dikit. Oh ya gampang. Tinggal dua faktor itu yang Anda pengaruhi. Kalau tidak pendapatannya Anda tambah, kalau tidak pengeluarannya Anda kurangi, selesai. Anda mau hitung apa lagi gitu. Jadi kalau misalnya pendapatannya tidak bisa Anda rubah, misalnya Anda dapat dari orang tua 1 bulan 1 juta. Terlalu kecil ya, mohon maaf, itu zaman saya. Anda sekarang mungkin 20 juta kali ya sebulan. Kalau lihat wajahnya kayaknya terlalu sedikit. 30 juta? 50? Luar biasa. Ini Mas Tristan ini nggak setuju sama saya. Kayaknya berjuta-juta ini kayaknya. Nah, kalau misalnya Anda dapat uang dari orang tua itu misalnya 5 juta per bulan dan tidak bisa Anda pengaruhi, kemudian sisanya di akhir bulan itu cuma 100.000 dan Anda bilang, wah saya kok cuma punya uang 100.000 di akhir. Ya kalau Anda tidak mau punya masalah 100.000 di akhir, kan cuma bisa Anda pengaruhi pendapatan. Kalau bisa Anda tambah pendapatannya. Kalau itu nggak bisa, ya Anda harus kurangi pengeluaran, yang selesai loh urusan. Nggak usah mandi, nggak usah makan, nggak usah beli kuota, nggak usah traktir teman makan, nah selesai udah urusan. Nggak usah beli sampo gitu kan, nggak usah beli sabun, nggak usah punya kos. Anak keluar di kos-kos. Ini cuma itu loh. Ini apa lagi masalahnya? Nggak ada. Jadi logik aja. Makanya kalau Anda baca kasus itu, Anda baca buku kasus manajemen terkenal di dunia. Kalau perusahaan itu dalam kondisi keuangan yang sulit, udah mau bangkrut, udah mau kolaps, itu yang seringkali itu yang dikirim jadi penyelamat itu adalah orang keuangan. Karena logiknya gampang. Bukan orang pemasaran loh ya. Anda bisa baca kasus misalnya Nissan itu kan lu pernah mau bangkrut. Yang dikirim menyelamatkan itu bukan orang pemasaran, tapi orang keuangan. Karena logiknya gampang. Ini perusahaan rugi. Pendapatan kurangi pengeluaran sama dengan laba atau rugi. Selesai. Orang keuangan ngomong lagi. Nah, kalau Anda kirim orang pemasaran, maka dia bilang, kalau begitu saya naikkan pendapatan. Padahal kalau dalam menaikkan pendapatan kan prosesnya panjang. Ada pasar yang harus dipengaruhi, kemudian ada proses investasi di pemasaran, prosesnya panjang. Butuh waktu lama, udah keburu kolaps dulu perusahaan. Kalau keuangannya tidak, nggak bisa. Kita harus kurangi pengeluaran. Bagaimana cara yang paling cepat? Pecat. Oh, udah selesai. Begitu pengeluarannya berkurang, nah itu kan ruginya jadi berkurang atau bisa jadi laba. Nah, kemudian perusahaan lambat tahun itu akan bisa selamat. Buat perempuan-perempuan yang cewek-cewek ini ya, kalau cari jodoh orang keuangan gampang itu. Ini kuberikan saham A sebagai bukti cintaku padamu. Saham loh, investasi jangka panjang loh. Nah, itulah ya. Bagaimana kita tadi? Orang ya. Ini contoh, oh ya MNC ini ya, MNC. Ini adalah eksekusi warannya. Saya sebenarnya ingin menunjukkan kasus MNC-nya ya. Kasus MNC ini harga warannya itu lebih tinggi daripada harga MNC-nya sendiri. Makanya kemudian disuspend oleh Bursa Efek. Jadi misalnya harga saham MNC-nya di Bursa Efek itu misalnya 500. Tapi harga warannya itu 750 gitu misalnya.
Loh kok bisa gitu? Karena investor itu punya analisis, ya. Investor itu punya analisis bahwa, ya, tapi begini, Anda beli warrant-nya di 750 dengan harapan bahwa satu, harga sahamnya di pasar ini akan naik melebihi 750. Jadi nanti Anda harus perhitungan exercise price-nya atau berapa harga warrant-nya di kontrak tersebut. Jadi Anda tambahkan gini misalnya, saya kasih Anda warrant, Anda beli saham MNC, kemudian saya kasih Anda warrant hak, bukan hak, ya hak ya. Anda saya kasih warrant untuk dapat mengeksekusi kalau Anda punya untuk dapat membeli saham MNC di masa yang akan datang di harga 100 misalnya. Ini berarti kan 100 nih harganya. Kita bisa beli di harga 100. Nah, harga pasarnya MNC itu 500. Anda sudah punya, yang pemilik lama, yang ikut IPO itu punya warrant, dia bisa eksekusi di harga 100. Sudah pasti untung dong kalau misalnya harga sahamnya itu naik terus. Maka saya bisa beli di harga 100, tetap di harga 100. Nah, karena harga sahamnya naik terus, si investor lain yang nggak punya warrant kan pasti pengen banget dia punya warrant. Karena kalau misalnya saya bisa berhasil mendapatkan warrant ini, maka saya bisa membeli saham tersebut di harga 100. Untung besar saya. Nah, tapi kan Anda yang punya warrant mengatakan, oke, tapi nggak boleh dong beli harga 100. Rugi dong. Jadi Anda beli boleh 200 lah ya. Sudah 200 gitu. Oh, banyak yang mau beli 200. Wah, begitu banyak yang mau beli. Warrant-nya ya, bukan sahamnya, warrant-nya. Begitu ada yang naik, permintaan naik terus sampai harganya itu di atas harga pasarnya sahamnya sendiri. Warrant-nya itu harganya di atas harga pasar. Harga pasar saham yang sebenarnya, underlying aset saham. Maka pada saat itulah kemudian kata Bursa Efek Indonesia, nanti dulu, suspend dulu. Kata Pak Fahmi, ditutup dulu satu sesi perdagangan. Biar cooling down dulu investor. Investornya apa nggak ngerti apa gitu. Suruh belajar dulu di KMMI sama teman-teman yang sudah lulus di BPPE ini, nanti dapat sertifikat. Coba tanya ke Mbak Talita dulu, Mas Tristan dulu, Mas Yuda dulu, Mbak Desi Ratnasari dulu. Tanya dulu ini, kamu orang ini kenapa jadi panik buying gini kan? Nah, secara logik kan agak sulit diterima. Jadi si investor itu punya resiko yang cukup besar. Kalau dia beli di atas harga pasar. Jadi sama BI, Bursa Efek Indonesia disuspend. Nah, ini adalah contoh dari hasil hasil konversi warrant-nya. Jadi konversi warrant-nya, jumlah saham yang hasil konversinya itu adalah 6.172.000 dengan total saham setelah konversi, artinya dia sebelum konversi itu jumlah saham yang beredar itu adalah 25 juta dikurangi dengan 6 juta. Berapa itu? Berarti sekitar 19 jutaan. Kemudian setelah dikonversi jumlah sahamnya bertambah 6 juta, maka setelah konversi dia menjadi 25 juta. Miliar, Pak. Oh iya, miliar. Sultan mah gitu emang ya, kelihatan kalau salah miliar. Saya nggak pernah tuh punya uang sebanyak itu. Siapa tadi yang tahu? Oke deh. Terima kasih, Pak. Oke, itu warrant. Ada pertanyaan? Oh, udah mau jam 5 ya? Ini pertanyaan ini. Right issue from Ahmad Farhan Lubis. Right issue sebuah aksi koperasi yang menguntungkan bagi perusahaan. Tapi belum tentu menguntungkan bagi investor. Jadi right issue yang efek itu seperti apa ya Pak? Karena hari ini banyak perusahaan perbankan, khususnya yang serentak melakukan right issue, yang justru berdampak ke harga sahamnya merosot menjelang tanggal RI maupun setelah RI. Itu maksudnya right issue. Oke, Anda harus
sebagai investor, Anda harus tentukan dulu Anda itu mau jadi investor apa. Apakah Anda yang cenderung untuk trading harian, trader? Kalau anak saya nggak mau sebut spekulan ya, karena terlalu jahat. Apakah Anda mau jadi trader harian? Atau Anda mau jadi investor jangka panjang? Kalau Anda ingin trader harian, betul bahwa Anda harus memperhatikan sekali yang namanya analisis teknikal. Anda harus perhatikan sekali segala isu yang terjadi pada harian ya, sehingga kemudian Anda harus memperhatikan banyak faktor yang terkait dengan pengaruh terhadap harga saham. Kalau Anda ingin menjadi, apakah boleh? Ya boleh-boleh saja lah, tidak masalah. Tapi kalau misalnya Anda ingin menjadi investor yang sifatnya jangka panjang, maka ketika perusahaan melakukan right issue, ini kita balik ke right issue karena pertanyaannya right issue. Jadi kalau misalnya Anda ada perusahaan yang melakukan right issue, maka kalau Anda orientasinya adalah investor fundamental, maka Anda perhatikan analisis fundamentalnya. Ketika sudah beli, ya sudah, gitu kan. Anda nggak perlu khawatir harga seminggu ke depan itu akan turun ya. Namanya fenomena. Anda harus ingat bahwa ini kalau misalnya Anda tertarik ya, di pasar modal itu ada konsentrasi baru, ada topik baru yang namanya behavioral finance, perilaku investor. Perilaku investor ini rada aneh ya. Anda bisa banyak bias, misalnya efek week of the day effect misalnya. Kenapa sih trading di saat akhir minggu sama awal minggu itu beda sama hari-hari di tengah? Nah, itu perilaku tuh. Atau profesor saya waktu itu penelitiannya tentang pengaruh mendung sama cerah terhadap harga saham. Nah, gimana ceritanya mendung sama cerah itu sama harga saham? Kagak ada hubungannya sama sekali gitu kan. Tapi kemudian diteliti bahwa mendung, cerah mempengaruhi mood investor. Kalau moodnya lagi baik, maka dia investasinya jadi banyak, transaksinya jadi banyak. Kalau lagi mendung, jadi dikit. Nah, kira-kira seperti itu. Gampangnya seperti itu. Tidak segampang itu, tapi kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya Anda ingin menjadi investor jangka panjang, maka Anda perhatikan fundamental. Memperhatikan fundamental perusahaan. Sehingga kalau misalnya kemudian dalam jangka pendek itu terjadi pergerakan harga yang cukup signifikan, Anda nggak perlu pusing. Ya udah, memang gitulah perilaku investor di Indonesia. Memang seperti itu. Ya sudah. Tapi karena orientasi saya jangka panjang, maka mau dia turun dalam waktu 1 minggu, ya syukurlah. Kecuali kalau memang Anda trader harian. Nah, kalau trader harian memang jadi agak panjang pembahasannya, karena Anda harus benar-benar memperhatikan isu-isu yang terjadi di sekitar banyak analisis selain fundamental yang harus Anda perhatikan terkait dengan pengumuman red issue tersebut. Bisa jadi politik, ya, bisa jadi keamanan, bisa jadi macam-macam. Nah, jadi bagi Mas Ahmad Farhan Lubis, kalau mau yang efektif seperti apa, saran saya adalah Anda pelajari sekali analisis fundamental perusahaan, bukan prospektusnya saja ya, tapi Anda harus perhatikan track record perusahaannya, sehingga kemudian Anda bisa melakukan pengambilan keputusan yang tepat pada saat itu. Apakah kan selalu tepat? Ya tidak juga. Makanya kemudian yang namanya investasi di pasar modal adalah salah satu investasi yang beresiko. Apakah perusahaan yang fundamentalnya bagus itu harga sahamnya bagus? Ya enggak juga. Nah, terus bagaimana Pak? Ya, itu salah satu dari bagian resiko investasi di pasar. Ya, kira-kira gitu Mas Farhan. Lebih lanjut silakan WA saja ya. Lebih panjang bayar habis itu, karena kan konsultan jadinya. Enggak, bercanda Mas Farhan. Ya. Enggak panjang juga nggak apa-apa. Panjang sekali, nah baru kita janji temu, spesifik, kita bahas teknikal, fundamentalnya,
Saya dapat untung sedikit, nggak apa-apa. Oke, yang berikutnya, stock split. Stock split ini nah, kalau Mas Fahmi kan nggak bisa ditanya ya saham mana yang bagus. Kalau saya bisa ditanya saham mana yang bagus secara fundamental gini, teknikal gini. Tapi putusan tetap di Anda. Makanya kemudian kalau kita itu selalu punya yang namanya disclaimer di bagian itu. Disclaimer itu senjata andalan tuh kalau buat konsultan. Karena keputusan seluruhnya ada di tangan Anda. Gitu. Anda tidak bisa menyalahkan konsultan. Kira-kira seperti itu. Gilang Fadri, izin bertanya Pak mengenai red issue. Sedangkan bisa saja perusahaan melakukan red issue untuk menutupi hutang perusahaan. Berarti apakah bisa dikatakan bahwa red issue dilakukan perusahaan hanya untuk mendapatkan dana dari investor lama dan tidak melindungi investor lama? Ya, bisa saja. Ini yang tadi saya sebutkan sebagai asimetri informasi. Yang tahu kondisi perusahaan yang sesungguhnya itu adalah manajemen perusahaan, bukan pemilik. Bukan pemilik. Pemilik itu kalau investor beneran itu kan nggak ngurusin. Makanya saya jadi investor, karena saya nggak mau pusing ngurusin perusahaan. Tinggal ada ya perusahaan yang datang, Pak saya mau IPO, gitu. Berapa perlunya? 2 miliar, saya punya 5 miliar nih, saya kasih semua nih. Saya nggak mau pusing ngurusin, pokoknya nanti kalau untung, rugi. Gitu. Kayak gitu. Kalau investor kan gitu. Nah yang tahu kondisi sesungguhnya itu adalah manajemen perusahaan. Manajemen yang memiliki tendensi kecenderungan yang perilaku yang buruk, maka dia akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Ya, kepentingan dirinya sendiri. Yang disebut sebagai asimetri informasi itu. Asimetri informasi yang tidak sama antara manajemen dengan pemilik. Jadi kalau misalnya ada right issue, tentu saja kita bicara kasus terburuk lah ya. Karena Bursa Efek Indonesia sendiri sudah membuat banyak sekali peraturan, melakukan pengawasan, dan lain sebagainya dalam rangka untuk melindungi kepentingan seluruh stakeholder di pasar modal, baik itu perusahaan maupun investor. Tapi tetap saja, Anda kalau bicara, misalnya kita bicara kasus yang sudah mendunia saja yang terjadi di 2008 perusahaan keuangan raksasa di dunia yang kemudian kolaps, itu bagaimana mungkin dia perusahaan keuangan yang bagus, dia udah punya nama baik, tapi kemudian kolaps. Krisis tahun 2008 kan disebabkan salah satunya oleh itu. Jadi tetap saja si perusahaan bisa melakukan disinformasi ya, terhadap dengan tujuan yang buruk ya, dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Bisa saja. Jadi tapi sekali lagi saya tekankan bahwa Bursa Efek Indonesia, OJK, perlindungan investor dan lain sebagainya itu merupakan salah satu cara si Bursa Efek Indonesia, pemilik pasar, untuk dapat melindungi seluruh stakeholder. Tetapi apakah bisa terjadi? Apakah tetap bisa terjadi? Ya bisa. Oleh karena itu memang dibutuhkan sekali analisis sebelum Anda melakukan keputusan right issue, ya atau tidak. Tetapi itu kemudian kembali Anda mau jadi investor jangka pendek atau jangka panjang. Jadi semuanya kembali ke investor. Oke, begitu ya Mas Gilang Fadri Raffianto. Stock split. Pemecahan saham, ya. Kalau saya yang pernah itu Telkom, ya. Stock split, ini stock split. Intinya begini, kenapa perusahaan melakukan stock split? Yang paling sederhana, yang paling mudah adalah ketika harga saham di pasar sudah terlalu tinggi. Misalnya sudah menyentuh 100.000 atau 200.000 misalnya lah ya.
Sehingga kemudian investor yang lain itu ketika di pasar sekundernya mau beli itu udah nggak sanggup lagi. Kalau misalnya harga 100.000, berarti satu lotnya kan sekian juta. Jadi nggak kebeli lagi. Untuk beli satu lot aja nggak sanggup. Tetapi perusahaan ini melihat bahwa masih ada ini, kita masih punya peluang untuk tumbuh ini. Sehingga kemudian salah satu yang bisa dilakukan adalah strategi yang bisa dilakukan dalam melakukan stock split. Anda ingat lagi, ini bahasanya tentang corporate action. Artinya ketika perusahaan melakukan right issue, jumlah saham berubah, maka disebut sebagai corporate action. Ketika investor melakukan mengeksekusi warrant-nya, berarti jumlah saham yang beredar menjadi bertambah, maka artinya jumlah saham juga bertambah. Nah, begitupun dengan stock split. Ketika perusahaan melakukan stock split, maka kemudian jumlah saham perusahaan juga otomatis bertambah. Ya, disebut sebagai salah satu definisi dari corporate action. Stock split juga sering menjadi topik dari penelitian teman-teman di keuangan. Pengaruh stock split terhadap ini, terhadap itu, apa yang menyebabkan stock split ini dan itu, dan seterusnya. Ini merupakan salah satu yang cukup mudah saja. Cukup mudah juga. Stock split membuat saham mahal menjadi lebih terjangkau bagi investor retail. Ya, kayak kita gini ya. Jadi saya bahas dulu yang lain. Yang dua, meningkatkan partisipasi investor. Yang ketiga, meningkatkan likuiditas. Nah, ini likuiditas. Apa yang dimaksud dengan likuiditas? Artinya trading volumenya akan bertambah. Dengan trading volumenya bertambah, maka kecenderungan harga untuk bergerak naik itu ada. Kalau misalnya tadi sudah stuck harganya di 100.000, orang nggak ada yang bid, nggak ada yang offer, gitu kan? Nggak ada yang minta, nggak ada yang as, nggak ada yang offer, nggak ada yang minta, nggak ada yang jual karena harganya udah di atas. Tapi begitu kita stock split misalnya 1:4, rasionya satu saham lama dibagi jadi 4, jadi 100.000, satu saham, tadinya satu saham 100.000 menjadi 4 saham 100 dibagi 4 jadi 25.000. Harganya di 25.000. Nah, dengan harga 25.000 itu, maka kemudian likuiditas perusahaan, likuiditas saham itu akan naik karena kemudian orang akan tertarik. Wah, harganya udah 25.000 lagi nih. Kemarin aja bisa sampai 20 sampai 100.000, berarti saya beli nih sekarang nih. Sehingga kemudian kalau Anda perhatikan, kalau Anda punya kecenderungan saham harian, atau misalnya Anda investor yang punya dua strategi deh. Saya pegang misalnya uang Anda berapa? 100 juta lah ya misalnya. 100 juta, 50 juta saya gunakan untuk investasi jangka panjang. Saya diamin saja dari 50 juta ini. Tapi yang 50 juta saya mau gunakan untuk trading saham. Trading saham misalnya dalam jangka dengan periode investasi yang lebih pendek. Sehingga untuk yang ini, maka saya harus perhatikan sekali isu-isu yang tertarik yang berkembang di bursa, di pasar modal. Begitu ada isu stock split, yang harus Anda perhatikan bahwa kecenderungannya adalah setelah stock split, harga akan naik. Jadi bagi teman-teman yang sama seperti IPO, begitu selesai IPO, permintaannya meningkat untuk perusahaan yang permintaannya banyak, seperti Bukalapak yang lalu, begitu permintaannya, karena permintaan meningkat, hukum ekonomi, maka harga akan naik. Begitupun ketika stock split, begitu sudah di stock split, kecenderungannya itu harga saham itu akan naik. Kalau perusahaannya bagus dan perusahaannya dikenal lah ya. Kalau nggak dikenal atau ini perusahaan apa sih gitu, nggak juga. Tapi kalau misalnya kita kenal perusahaannya misalnya punya persepsi yang punya tren yang bagus, punya brand yang baik, kemudian dia melakukan stock split, maka kecenderungan dari harga saham ini akan naik. Maka bagi yang punya orientasi periode jangka pendek, begitu stock split, beli. Kalau Anda punya informasi rahasia, insider trading, maka belinya sebelum stock split. Tapi kalau nggak punya, ya begitu stock split beli. Karena kecenderungannya harganya akan naik. Apakah selalu seperti itu? Tidak. Ini yang namanya disclaimer tadi. Ya. Tidak bisa disalahkan yang ngasih advice. Oke. Definisinya pemecahan nominal saham menjadi saham dengan nominal yang lebih kecil dengan rasio tertentu. Ya, harga teoritis dan penyesuaian jumlah saham beredar dihitung dengan mengalihkan harga sebelum aksi korporasi dengan rasio yang dipakai. Ya dibagi saja lah, gampangnya dibagi saja.
1 bagi 4, 1/4, 1 saham lama untuk 4 saham baru. Harganya tadi 10.000, berarti 10.000 dibagi 4. Oke, itu harga teoritisnya, itu harga yang kemudian dibuka pada saat penjualan pertamanya di pasar modal setelah stock split. Ini contoh stock split ya, karena oleh karena itu kenapa di pasar modal itu datanya gampang ya, karena seluruh khususnya tentang corporate action, karena seluruh corporate action yang dilakukan oleh perusahaan itu harus setor ke pasar modal, nggak ada yang nggak bisa. Jadi kalau seperti ini misalnya, ini yang kasus terbaru nih kalau nggak salah bulan Agustus ya. Ini harga nama kodenya, quote-nya di bursa namanya HIL. Ini adalah Hermina ya, Hermina kesehatan. Dia mengatakan saya akan melakukan stock split. Kemudian dia melaporkan hasil stock splitnya. Nilai nominal lama dari stock splitnya 100, nilai nominalnya 20. Berarti Anda bisa lihat di sini adalah 1/5. Satu saham lama itu mendapatkan 4 saham baru dengan nilai yang 20. Yang lama itu 100. Nah, jumlah saham sebelum stock split 2 miliar sekian. Jumlah saham setelah stock split adalah 14 miliar sekian. Akhir perdagangan saham dengan nominal lama di seluruh pasar, yang di sini tanggal 29 Juli, ini saya kasih contoh kasusnya ya. Akhir perdagangan saham dengan nominal lama di seluruh pasar, itu 29 Juli, ini adalah sebelum stock split ya. Mana harganya? Oh, sorry, ini kurang lengkap datanya. Harusnya ada harganya. Jadi 29 Juli itu harga lama yang terakhir, kemudian 30 Juli itu sudah dimulai dengan harga saham yang baru. Adapun pada akhir perdagangan Kamis 29 Juli, harga saham itu di level 5.850. Sedangkan pada Jumat 30 Juli, harga saham yang sudah dilakukan stock split menjadi 1.170. Ya, Anda bayangkan ini keuntungannya sangat luar biasa untuk pemegang saham lama. Karena begitu stock split, itu harganya di hari pertamanya juga harganya sudah naik. Oke, lanjut. Masih banyak ya. Sekarang sudah jam 5:10. Boleh nggak? Nanti kalau ada materi yang belum tersampaikan, Anda baca di modul ya. Ini kira-kira kalian masih punya tugas, masih punya kuis di V-Class. Oke, corporate action yang berikutnya adalah dividen. Tentu kalau kita bicara dividen, maka yang bisa mempengaruhi jumlah saham itu adalah dividen saham. Ya, kalau dividen tunai kan dibagikan secara tunai kepada investor, selesai. Investor senang-senang, perusahaan juga senang karena dia bisa membagikan investor, kemudian value perusahaannya naik karena kelihatan bahwa ini perusahaan bagus karena dia bagi-bagi dividen. Nah, tapi kemudian juga dividen itu bisa dibagikan secara dalam bentuk saham, dividen saham. Dividen saham definisinya dibagikan dalam bentuk saham berasal dari reklasifikasi laba ditahan menjadi modal diskon. Perbedaannya antara dividen tunai dengan dividen saham, pada tunai itu ada pembayaran tunai, pada saham tidak ada pembayaran tunai. Dividen tunai tidak mengubah jumlah saham beredar, dividen saham menambah jumlah saham beredar, namun tidak mengubah kapitalisasi pasar. Dividen tunai mengurangi total aset perusahaan, dividen saham tidak mengubah total aset perusahaan. Dividen tunai mengakibatkan perubahan struktur modal, dividen saham tidak mengakibatkan perubahan struktur modal. Jadi, ingat lagi definisi dari corporate action adalah tentang
mempengaruhi jumlah saham beredar. Dividen saham merupakan salah satu corporate action yang mempengaruhi jumlah saham yang beredar. Ya. Gampangnya ketika RUPS itu kemudian diputuskan bahwa kita mau bagi dividen apa nih gitu kan. Mau bagi dividen tunai tapi duitnya masih mau dipakai buat tahun depan. Jadi lebih baik masukkan lagi ke dalam perusahaan karena kita butuh cash dalam jangka pendek. Tapi kita mau untung dong, kata investor. Yaudah kita bagi dividen tunai aja. Yaudah, kira-kira gitulah ya, gampang lah ya. Apakah segampang itu? Ya tentu tidak. Kalau Anda perhatikan di RUPS itu ya ada yang menegangkan, ya ada gitu kan. Yang sudah diputuskan sebelumnya karena sudah ada lobby-lobby aja ada gitu. Ada yang namanya cum dividende ya, tanggal. Nah, ini tadi yang tadi saya singgung di depan, sama seperti right issue, ada cum date-nya. Cum date itu artinya siapa sih sebenarnya yang mau kita bagi dividen? Nah, itu namanya cum date. Jadi pada tanggal itu siapa yang namanya tertera sebagai pemegang saham di KSPI pada tanggal itu. Nah, itu yang nanti akan mendapatkan dividen. Kalau sudah masuk X date, maka sudah tidak mendapatkan dividen lagi. Siapa yang masuk? Halo? Ada yang mau nanya? Ada yang mau ngasih materi? Ada yang mau menggantikan saya? Saya dengan senang hati. Tidak ada? Tadi siapa ya? Saya takutnya Bu Erni aja tadi. Ada Bu Erni ya? Oke, lanjut. Ini cara menghitungnya. Sorry. Oh ya, ini nanti cara menghitungnya. Nanti Anda baca modul dan kemudian Anda kerjakan quiz. Maka dia akan, soalnya kalau Anda mau mengerjakan soal WPPE itu nanti ada banyak hitungannya ya. Ada banyak hitungan. Shares buyback, perusahaan membeli saham yang beredar kembali. Perusahaan melakukan corporate action yang namanya shares buyback, pembelian kembali saham yang beredar di pasar oleh perusahaan tersebut. Alasan pelaksanaan memberikan sinyal optimisme ke pasar, terutama saat pasar crash, sebagai bentuk alternatif pembagian keuntungan bagi investor untuk dibagikan kepada karyawan. Penghematan pembayaran dividen masa depan digunakan sebagai pengurangan modal. Ya, ini alasan perusahaan melakukan shares buyback. Bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Tapi biasanya sih akan dinilai positif oleh investor. Karena kalau perusahaan melakukan share buyback, artinya si perusahaan ini yakin bahwa perusahaannya itu akan beroperasi dengan baik meskipun saya membeli kembali saham perusahaannya, saham yang sudah beredar di pasar. Ini dampaknya kepada jumlah saham yang beredar tentu akan berkurang. Makanya shares buyback itu merupakan salah satu corporate action. Ini untuk bond, convertible bond. Ini bond yang bisa di-convert ke saham. Jadi misalnya begini, salah satu kasusnya itu misalnya jatuh tempo misalnya ya. Bond ini kan punya maturity date. Maturity date itu jatuh temponya kapan? Misalnya saya beli bond perusahaan A 100 juta. Jatuh temponya misalnya tahun 2021 ini, misalnya saya belinya 5 tahun. Itu temponya 2021 ini di 100 juta. Maka kemudian saya punya hak ya, untuk menukarkan obligasi saya. Saya bisa milih apakah saya mau dibayarkan tunai atau saya mau convert aja ke saham. Kalau kemudian saya pilih opsi convert ke saham, maka artinya jumlah saham beredarnya perusahaan itu pasti akan bertambah. Makanya kemudian convertible bond merupakan salah satu corporate action karena dia mempengaruhi jumlah saham yang beredar di pasar.
Keuntungannya bagi penerbit, kupon lebih murah dibandingkan dengan obligasi biasa. Bagi perusahaan, kalau perusahaan mengatakan, oke, saya jual bond ini, tapi dia sifatnya, dia punya opsi convertible bond, maka biasanya bunganya lebih rendah, karena kita punya peluang untuk menukarkan obligasi kita dengan saham perusahaan di akhir di maturity date-nya. Tidak ada biaya penerbitan saham jika terjadi konversi, risiko dilusi kepemilikan investor saham jika terjadi konversi. Itu bagi penerbit. Bagi investor, kupon lebih tinggi dibandingkan dividen, ya biasanya seperti itu. Proteksi penurunan nilai dibanding saham, kesempatan capital gain ketika investor menukar obligasinya ke saham. Kalau misalnya ternyata pada saat penukaran saham itu harganya adalah di bawah harga pasar, maka dia bisa langsung eksekusi. Begitu diterima konversi sahamnya, dia langsung eksekusi di pasar, dia langsung dapat keuntungan yang berupa capital gain. Callable bond ini kaitannya dengan obligasi ya. Jadi kan tidak hanya saham, corporate action itu juga kaitannya dengan obligasi. Callable bond adalah salah satu corporate action yang mempengaruhi jumlah beredarnya obligasi atau surat utang di pasar. Adalah obligasi yang dapat dilunasi lebih awal sebelum masa jatuh tempo, memberikan hak kepada penerbit untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu dalam periode tertentu. Alasannya, terjadi penurunan suku bunga pasar, sehingga terjadi kesempatan refinancing. Perusahaan memiliki kas yang cukup besar yang berasal dari penerbitan saham, penjualan aset atau anak perusahaan, sehingga daripada saya utang banyak, kalau misalnya saya utang nggak bisa bayar, maka saya bawa nanti ke akhirat, gitu. Saya bisa masuk neraka kalau nggak bayar utang, maka saya akan mengurangi utang saya, misalnya gitu. Jadi saya callable bond. Surat utangnya saya tarik aja. Saya lunasi utang-utang saya sebelum saya jatuh tempo. Bisa, itu namanya callable bond. Ini biasanya sih kalau bondnya itu fixed rate ya. Kita sudah bahas tuh, ada floating rate, ada fixed rate. Kalau misalnya bondnya itu fixed rate, ya misalnya kita janjian sama investor, kita buat kontrak. Investor, saya pinjam duit dong. Saya kasih bunga fix ya, 10% selama 5 tahun. Itu pakai fixed rate. Kalau floating rate kemarin juga sudah kita bahas, dia mengikut bunga pasar. Tapi kalau kita pakai fixed rate, masalahnya di sini nanti. Begitu 10% kita janjian, ternyata pada saat berjalan, itu suku bunga turun di pasar. Turun misalnya ke 6%. Jadi pada saat penerbitan obligasi itu suku bunga pasar 10%, begitu misalnya jalan 2 tahun atau 3 tahun, belum jatuh tempo, ternyata suku bunga turun di pasar menjadi 6%. Maka yang rugi itu rugi dalam tanda kutip ya, karena saya lagi kalau kita pasar modal kan 3T itu masalah. Tapi rugi, kenapa rugi? Karena kita harus bayar investor itu 10%, padahal kalau saya ngutang di luar, saya dapatnya 6%. Saya bayarnya cuma 6%. Maka daripada saya ada selisih 4% ini terus-terusan terjadi, dan setelah saya hitung-hitung ternyata sangat besar dan lebih tinggi biayanya, maka lebih baik saya call aja bondnya. Jadi bond yang sudah saya kasih, sudah saya utangin ke investor, itu saya beli. Kalau perusahaan melakukan callable bond, maka investor harus kasih. Nggak bisa investor mengatakan, lo nggak bisa, gitu ya, nggak bisa. Di akadnya di awal di depan sudah disepakati. Kalau perusahaan melakukan call, ya investor harus kasih. Tapi investor mengatakan gini, oke deh, nggak apa-apa, tapi harganya nggak segitu dong. Biasanya nanti ada premium price-nya, yang sudah disepakati juga di awal. Jadi sudah disepakatkan di awal, sudah terjadi. Sama kalau Anda narik deposito sebelum tanggal jatuh tempo, itu ada premiumnya kan di situ, ada cost-nya yang harus Anda tanggung. Bukan senang nggak senang ya, beda kalau misalnya Anda minjemin uang ke teman gitu kan. Saya bayar ya 2 minggu lagi gitu kan. Oke. Kalau misalnya bayar 2 minggu lagi, Anda datang seminggu, Anda bayar kan, yang ngutangin senang. Wah, kamu ngutangin lebih cepat ini, saya senang gitu. Bank kan nggak gitu logikanya. Kata bank begini, Anda sudah merusak rencana saya.
Uang Anda ini harusnya tadi saya sudah investasikan dalam jangka waktu 3 bulan. Tiba-tiba Anda ingin tarik. Nggak bisa gitu. Gitu. Kalau kata Bang kan, Anda merusak rencana saya. Nah, gini juga kata investor. Anda merusak rencana saya. Saya udah ngimpi-ngimpi dapat bunga selama 5 tahun. Tiba-tiba Anda mau tarik. Gimana dong? Nah, kira-kira gitu. Ini merusak rencana masa depan. Nah, terakhir. Oke ya, terakhir ya. Bear with me. 5 menit lagi. Terakhir yaitu tentang kombinasi bisnis. Cepat aja ini Anda baca detailnya di modul. Kalau kamu orang punya pelajaran sendiri. Kombinasi bisnis. Apa saja? Ada merger, akuisisi, konsolidasi, divestasi. Jadi kalau misalnya intinya begini, ada dengan alasan apapun, ada perusahaan yang menggabungkan perusahaannya atau membeli perusahaan lain gitu kan, atau sifatnya konsolidasi atau pecah dari satu perusahaan menjadi 2 perusahaan, maka seluruh kombinasi bisnis yang terjadi itu pasti akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar. Sehingga kombinasi bisnis ini merupakan salah satu poin dari corporate action. Jadi kalau misalnya Anda mau melakukan merger, seperti misalnya BSI ya, Bank Syariah Indonesia yang paling baru, itu merger antara unit-unit BUMN Syariah, jadi seperti BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah, bergabung menjadi satu, kemudian menjadi BSI Syariah, mereka merger, namanya ganti, kemudian jadi merger. Nah, itu pasti akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar, saham yang beredar, sehingga dia masuk ke dalam kategori corporate action. Itu cukup lama ya, perundingannya lama, perencanaannya lama, bukan ujuk-ujuk dan tiba-tiba melihat segala macam kondisi dan situasi, variabel dan seterusnya. Sehingga kemudian mereka memutuskan merger. Karena yang namanya merger ini menjadi rumit. Kenapa? Tadinya ada direktur BNI Syariah, ada direktur BRI Syariah, ada direktur Mandiri Syariah, begitu gabung jadi satu, ada berapa direktur? Ya satu. Nah, terus kemana yang duanya? Nah, kayak gitu. Itu contoh sederhana aja, mau pusingnya gimana gitu. Ya, direktur kan cuma satu. Nah, itu apalagi kemudian nanti struktur ke bawahnya kan gitu. Ya, kalau mereka berkaca kepada Bank Mandiri yang juga merupakan hasil dari merger bank-bank di tahun 98-99, nah Mandiri itu salah satu hasil yang bagus dari merger bank-bank yang kurang sehat pada waktu itu. Bisa sinergi bisnis, bisa keuangan. Jadi kalau misalnya akuisisi gitu ya, Sampurna atau Google lah, Google yang paling banyak nih akuisisi. Kan Google kan gitu, senangnya kan akuisisi. Daripada gue pusing-pusing mikirin dari nol, mending gue lihat ada perusahaan bagus, kecil, yang startup, gue beli. Ini gue beli, ini gue beli. Nah, itu salah satu contoh akuisisi. Nah, tapi kalau kita lihat yang agak, contohnya di Indonesia misalnya Sampurna gitu kan. Sampurna itu perusahaan rokok dulunya. Dulu sebelum seperti yang sekarang. Kan dia perusahaan rokok, manufaktur rokok. Bagaimana cara dia memproduksi rokok? Dia beli barang dari tembakonya dari supplier. Suppliernya orang lain. Gitu. Tapi kemudian dalam perkembangannya, kemudian si perusahaan Sampurna dia membeli perusahaan suppliernya. Nah, ini dalam kaitannya dengan sinergi bisnis. Jadi dia mengakuisisi para supplier ini, perusahaan-perusahaan kecil ini, agar kemudian terjadi integrasi bisnis. Ini lebih mudah. Kalau sudah jadi anak perusahaan kan gampang nyuruh-nyuruhnya. Kalau dulu jadi supplier kan masih bandel-bandel kan, bandel-bandel gitu. Kalau udah masuk ke perusahaan kan jadi gampang ngatur. Atau dari sisi keuangan, lu sakit, gua sakit, kita gabung jadi satu, jadi sehat. Kira-kira gitu deh, meskipun logikanya nggak mungkin. Logika ininya ya, logika nalarnya ya. Kalau lu sakit kayak sekarang COVID, lu sakit COVID, gue sakit COVID, kita bergabung jadi satu, kan nggak jadi sehat, jadi sakit.
gue nggak punya uang, gue juga nggak punya uang. Begitu bergabung menjadi satu, apakah jadi sehat uangnya? Ya nggak juga. Nah, tapi bisa jadi alasan juga. Anda sakit, saya sakit, Anda utangnya banyak, saya modalnya banyak, gitu kan. Gabung jadi satu, maka kemudian yang utangnya banyak tertolong dengan yang modalnya banyak. Jadi struktur keuangannya menjadi lebih sehat. Bisa. Diversifikasi resiko, nanti kita bahas di sesi khusus yaitu portofolio terkait dengan diversifikasi. Market share kita gabung merger dalam rangka untuk membesarkan pasar. Anda bayangkan kalau Coca-Cola sama Pepsi itu merger gitu, pasar itu luas sekali, jadi bisa jadi monopoli karena nggak ada yang lain. Segmen baru ya, untuk membuat segmen baru di pasar. Regulasi apa contohnya ya, kombinasi bisnis dengan regulasi, misalnya saya merger dengan BUMN gitu misalnya, atau misalnya kata BI mengatakan bahwa modal kecukupan bank itu akan saya naikkan jadi 100 miliar. Wah, ini bank yang di bawah 100 miliar kan bingung. Udah kita gabung aja. Nah, kita gabung, begitu gabung ternyata cukup modalnya di atas 100 miliar, itu contoh dari regulasi. Nah, ini adalah contoh-contoh perusahaan yang melakukan kombinasi bisnis dan seluruh corporate action ini akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar. Baik, cukup selesai. Saya berikan satu sesi tanya jawab. Bagus, tidak ada yang tanya. Setengah 6 menit. Ya, kalau ada yang mau tanya silakan. Di chat boleh, raise hand boleh. Sambil saya ingatkan teman-teman yang belum absen. Kalau ada kuis atau tugas di V-Class-nya dikerjakan, ya, biar Anda mendapatkan nilai yang maksimal. Tidak di blacklist kalau kata gue. Kementerian. Ini ada siapa ya? Tadi kayaknya ada Bu Erni. Bu Erni mengingatkan untuk teman-teman jangan lupa untuk absen. Oke, kalau tidak ada, cukup untuk hari ini. Kita ketemu lagi di hari Kamis ya, jam yang sama. Kita langsung ngaguk-ngaguk aja kalau ada ngomong selesai. Coba dia yang geleng-geleng satu gitu. Jam yang sama, 3:30 asar dulu kita, nanti jam 15.45 kita mulai materinya tentang analisis ekonomi ya, analisis kinerja ekonomi, kemudian kaitannya dengan kinerja efek. Ini kita akan belajar secara spesifik yang namanya analisis fundamental. Baik, kalau tidak ada lagi, saya cukupkan hari ini. Sekarang sudah 5:30. Selamat beristirahat. Teman-teman yang kuliah hari ini juga mungkin sudah lelah. Selamat beristirahat, kemudian dikerjakan tugas-tugasnya. Absensi jangan lupa. Kita ketemu lagi hari Kamis. Kalau Anda masih hidup, saya masih hidup, kita semua masih hidup, dikasih umur, ya, kesempatan, kita ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.